Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Nazia Sudirja. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Diawali dari Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah pusat untuk meregulasi seleksi ASN P3K tahun 2024. Pemerintah diminta fokus pada penuntasan guru prioritas pertama dan memberikan kejelasan penempatan sesuai domisili bagi guru yang telah dinyatakan lulus. Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah pusat untuk meregulasi seleksi ASN P3K tahun 2024. Pemerintah diminta fokus pada penuntasan guru prioritas pertama dan memberikan kejelasan penempatan sesuai domisili bagi guru yang telah dinyatakan lulus. Dalam audiensi bersama Forum Guru Prioritas Pertama Jawa Barat dan Jawa Tengah, Komisi 10 DPR RI mendengarkan aspirasi terkait polemik penempatan guru berstatus P1 yang belum terselesaikan. Tuntutan yang disampaikan adalah penuntasan 5.451 guru berstatus P1 dengan membuka formasi dan penempatan sesuai domisili. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 10 DPR RI Ledia Hanifah Amaliah menegaskan bahwa pemerintah provinsi harus segera memberikan solusi terkait nasib para guru berstatus P1. Banyak dari mereka telah memenuhi kualifikasi dan bekerja di sekolah swasta. Honorer itu kan secara umum adanya honorer di sekolah negeri, bukan di sekolah swasta. Jadi yang harus kita pikirkan adalah P1 ini kan banyak yang sebetulnya dia bertugas di sekolah swasta. Harus kita pikirkan bagaimana penyelesaian administrasi. Jadi harusnya kan first in first serve gitu kan, yang masuk duluan yang diselesaikan karena mereka sudah memenuhi kualifikasi. Kalau mereka nggak memenuhi kualifikasi sih nggak, ya lain cerita ya, tapi ini kan memenuhi kualifikasi. Jadi sebenarnya PR besarnya adalah bagaimana kemudian Dirjen GTK bisa menyelesaikannya bersama dengan pemerintah daerah, karena pengangkat SK itu kan adanya di pemerintah daerah yang mengeluarkan SK-nya. Komisi 10 DPR RI juga akan terus mengawal perkembangan ini dan memastikan bahwa tuntutan para guru dapat segera direalisasikan. Halim dan Kiki, TVR Parlemen melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, Komisi 7 DPR RI mengapresiasi PT PLN dalam upayanya menyuplai energi melalui pembangunan PLN Hub dan pembangkit listrik tenaga surya sebagai infrastruktur pendukung pengembangan IKN. Komisi 7 DPR RI mengapresiasi PT PLN dalam upayanya menyuplai energi melalui pembangunan PLN Hub dan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS sebagai infrastruktur pendukung pengembangan IKN. Anggota Komisi 7 DPR RI Muhtarudin mengatakan, kehadiran Komisi 7 DPR RI ke IKN merupakan komitmen DPR terhadap pengembangan energi baru terbarukan. Ia pun mengapresiasi langkah PT PLN melalui PLN Nusantara Power Subholding yang bersiap menyelesaikan pembangunan PLTS sebesar 50 MW yang terletak di jantung kota IKN. Selain itu, Muhtarudin juga berharap melalui pembangunan PLN Hub sebagai ekosistem besar berisi mitra dan jejaring bisnis diharapkan mampu berkolaborasi bersama PLN terkait transisi energi. Kalau target insya Allah akan tercapai ya, dari target yang ingin dicanangkan oleh PLN, dan PLN sudah juga akan membangun PLN Hub ya, sebuah bangunan yang merupakan terintegrasi, ada di situ kantor PLN-nya, juga ada pusat bisnisnya juga ya. Jadi ini kesiapan daripada PLN dalam rangka mensuplai energi, dan seluruh klien-kliennya dari PLN juga akan berkantor di PLN Hub yang akan dibangun oleh PLN. Jadi ada PLTS, ada PLN Hub sebagai infrastruktur pendukung daripada pengembangan IKN. Pembangunan PLTS 50 MW tersebut merupakan bagian dari rencana pemerintah untuk mengembangkan energi baru dan terbarukan di IKN Nusantara. Pemerintah sendiri menargetkan IKN Nusantara dapat menggunakan energi baru terbarukan sebesar 80% dari total kebutuhan listriknya pada tahun 2045. Dari Kalimantan Timur, Rifki Makdudi, TVR Parlemen, melaporkan. Sebagai salah satu komoditas perkebunan unggulan yang menyumbang perekonomian negara, Komisi 6 DPR RI berharap PT PN 4 mampu mengembangkan ekosistem kelapa sawit tidak hanya menjadi minyak goreng, namun memiliki produk turunan yang berdaya saing. Sebagai salah satu komoditas perkebunan unggulan yang menyumbang perekonomian negara, Komisi 6 DPR RI berharap PT PN 4 mampu mengembangkan ekosistem kelapa sawit tidak hanya menjadi minyak goreng,
namun memiliki produk turunan yang berdaya saing. Perkebunan sawit nasional memiliki potensi luar biasa, mengingat luasnya yang mencapai 580.000 hektar. Anggota Komisi 6 DPR RI John E. Rizal mengungkapkan PT PN 4 harus mampu melakukan pengembangan produk olahan kelapa sawit. Hal ini diharapkan akan meningkatkan nilai tambah dan mendorong perekonomian negara. PAMKO kita, BUMN sawit kita ini, itu punya lahan terbesar. Ini potensi yang luar biasa. Tapi sayang, yang lain-lain, yang swasta dan yang milik perusahaan-perusahaan lain itu mereka sudah melakukan downstream sampai kepada tingkat kosmetik. Minyak goreng, kemudian margarin, dan terus sampai kosmetik, udah sampai ke downstream. Nah, kalau downstream ini bisa dilakukan, itu bisa multiplier effect. Senada dengan itu, anggota Komisi 6 DPR RI Darmadi Durianto meminta PT PN 4 untuk merancang roadmap hilirisasi produk turunan dari kelapa sawit, seperti pengembangan minyak goreng merah sebagai salah satu langkah strategis dalam meningkatkan nilai tambah komoditas sawit. Soal hilirisasi produk turunan dari sawit, ini yang kita minta peta jalan juga. Kita harapkan bahwa mereka menemukan solusi mencari pasar-pasar yang baru. Jadi bagaimana membuat pasar itu jadi tidak relevan. Salah satu yang kita minta peta jalan yang bagus adalah bagaimana pengembangan daripada minyak goreng merah. Bagaimana men-switch minyak goreng kuning menjadi merah begitu. Jadi ini menjadi tantangan tersendiri dan kita belum melihat langkah-langkah itu. Dari Provinsi Riau, Vinita, TVR Parlemen melaporkan. Tahun 2024 pertama kalinya menjadi tahun politik besar-besaran di Indonesia. Bukan hanya pemilihan anggota legislatif serta pemilihan presiden serta wakil presiden pada tanggal 14 Februari 2024 lalu, namun pemilihan dari kepala daerah di tanggal 27 September 2024 mendatang. Pemirsa, sesaat lagi tetaplah bersama kami di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Hari ini kita diperingatkan tentang makna pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan kesetiaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kuatkan iman dan ketakwaan kita. Selamat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Semoga kita semua menjadi lebih baik dalam berbagi dan peduli kepada sesama. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Anda kembali menyaksikan TVR 17.
Pemirsa, Pilkada Serentak 2024 akan diikuti 37 provinsi dan 508 kabupaten kota. Tahapan Pilkada Serentak 2024 sudah berjalan sejak Januari 2024. Seperti apa persiapan Pilkada Serentak ini dan bagaimana bentuk pengawasan DPR RI terkait persiapannya? Simak liputan mendalam yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Tahun 2024 menjadi tahun politik besar-besaran pertama kali di Indonesia. Bukan hanya pemilihan anggota legislatif, serta pemilihan presiden dan wakil presiden secara serentak pada 14 Februari 2024. Ada juga pemilihan kepala daerah seluruh Indonesia secara serentak pada 27 November 2024. Pilkada Serentak 2024 akan diikuti 37 provinsi dan 508 kabupaten kota. Tahapan Pilkada Serentak 2024 sudah berjalan sejak Januari 2024. Secara keseluruhan, dana Pilkada Serentak 2024 berasal dari 40% APBD 2023 dan 60% APBD 2024. Komisi 2 DPR RI meminta penyelenggara pilkada di setiap daerah mempersiapkan seluruh teknis tahapan Pilkada Serentak 2024 dengan matang. Misalnya, terkait anggaran pilkada harus dikelola secara efektif dan efisien. Pasalnya, dalam penyelenggaraan pilkada sebelumnya, setiap daerah menghabiskan anggaran yang lebih. Jumlah DPT per TPS saat pilkada 2024 sebaiknya dibuat 2 kali dari jumlah DPT saat Pileg dan Pilpres lalu. Sehingga jumlah TPS yang disiapkan menjadi lebih sedikit dan alokasi TPS bisa diperkecil. Menyangkut kepastian jumlah TPS dan DPT. Karena TPS tentu berbeda dengan pemilu yang lalu. Kalau pemilu yang lalu itu per TPS itu maksimal 300 pemilih, nah sekarang dimaksimalkan menjadi 600. Nah, tentu dengan jumlah TPS yang lebih sedikit dari jumlah dibandingkan dengan pemilu, maka efisiensi anggaran akan tercapai di situ. Sosialisasi dan edukasi ke seluruh penyelenggara pilkada juga harus terus dimasifkan agar penyelenggara pilkada tidak melanggar peraturan pemilu yang sudah ditetapkan. Selain itu, agar penyelenggara pilkada mampu bersikap tegas dalam mengantisipasi seluruh potensi kerawanan selama penyelenggaraan pilkada serentak. Banyaknya pejabat daerah yang akan berkompetisi pada Pilkada Serentak 2024 harus menjadi perhatian besar Bawaslu di seluruh daerah untuk meningkatkan pengawasan. Bawaslu harus berani menindak tegas berbagai pelanggaran dari Pilkada 2024 tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Apalagi banyak petahana atau incumbent kepala daerah yang akan mencalonkan diri kembali pada Pilkada 2024. Pengawasan yang tegas dan netral oleh Bawaslu ikut mendukung terciptanya Pilkada Serentak 2024 yang jujur dan adil, serta menghasilkan kepala daerah yang berlegitimasi baik. Bagaimana KPU Pusat, Bawaslu RI untuk bisa menertibkan organ-organ yang ada di daerah. KPU, Bawaslu, dan pemerintah bersikap tegas. Setidaknya kepada oknum-oknum penyelenggara di daerah yang memiliki kinerja tidak baik, bahkan mencederai demokrasi dengan melalui kelembagaan DKPP untuk bisa ditindak tegas. Bisa menimbulkan kong kali kong lagi tugas Bawaslu ini. Itu saja mungkin dari saya, berapapun banyaknya pasalnya, bagaimanapun peraturan-peraturannya, tapi kalau pihak Bawaslu tidak melaksanakan dan DKPP tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, maka itu tidak akan bisa maksimal. Dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak, Panitia Pemungutan Suara atau PPS dan Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK memiliki peran besar. Meski bersifat ad hoc, KPU pusat dan daerah harus melakukan seleksi secara ketat terhadap calon PPS dan PPK dengan mengedepankan integritas, netralitas, dan nasionalisme tinggi. Hal ini untuk mengantisipasi potensi konflik saat proses pemungutan dan perhitungan suara Pilkada Serentak.
PPK PPS ini adalah garda terdepan di bawah yang tidak boleh dibeli. Ya, mereka harus punya integritas, harus clear, dan harus betul-betul punya semangat nasionalis Pancasila. Itu paling pokok. Ya, karena hampir di semua daerah lain kemarin permasalahan yang menjadi bagian dari banyak sengketa ya di MK itu, di Bawaslu itu adalah karena kerja-kerja dari PPS dan PPK itu. Pemirsa, Perpres nomor 59 tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan Nasional akan mengatur kewajiban rumah sakit, baik rumah sakit pemerintah ataupun swasta, yang menjadi mitra BPJS Kesehatan untuk menerapkan 12 standar pelayanan bagi masyarakat. Informasi selengkapnya sesaat lagi, untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, terkait Perpres nomor 59 tahun 2024, Komisi 9 DPR RI mendukung adanya peningkatan standar rumah sakit tersebut sehingga dalam implementasinya nanti perlu ada pengawasan ketat. Dengan adanya penerapan standar ini diharapkan kualitas rumah sakit di seluruh Indonesia ini menjadi sama. Untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Vincent Aldi dari Senayan, Jakarta. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di Gedung Nusantara 1, di mana pemirsa seperti yang kita ketahui bersama bahwa Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Perpres nomor 59 tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan Nasional, di mana salah satu poinnya yaitu menghapus dari kelas BPJS yang telah ada saat ini yaitu 1, 2, dan 3, mengganti KRIS atau kelas rawat inap standar. Dan bagaimana dari DPR RI menyikapi hal tersebut, dan kita telah bergabung bersama salah satu anggota Komisi 9 DPR RI yaitu Bapak Rapat Handoyo dari fraksi PDIP Perjuangan. Dari isu ini Pak, bagaimana dari anggota Bapak menyikapi hal seperti ini Pak? Ya, saya kira ini kan amanah rakyat ya, bahwa Undang-Undang RJSN bahwa pelaksanaan rawat inap itu berdasarkan kelas standar. Untuk itu saya kira apa yang dilakukan oleh Presiden dalam melalui pemerintah, saya kira ya kita sambut positif. Yang tadinya adalah rawatnya berdasarkan kelas 1, 2, 3 itu akan menjadi kelas standar dalam satu kelas. Meskipun saat ini masih berjalan ya, masih ada waktu 1 tahun, paling lambat berjalan nanti 30 Juni 2025. Harapannya dengan adanya kelas KRIS itu kita sangat positif. Kenapa? Ya sekarang siapapun peserta BPJS menjadi haknya sama, equal, berkeadilan, dan yang paling penting adalah pelayanannya akan lebih baik lagi begitu.
Pak, dari pasal 46A mengatur kewajiban rumah sakit memberikan 12 kriteria pelayanan kesehatan. Kriterianya nanti seperti apa, Pak? Ya, memang salah satu prasyarat untuk kerjasama rumah sakit kerjasama dengan BPJS adalah harus memenuhi 12 kriteria. Salah satu adalah ya yang paling cukup membuat perhatian adalah yang tadinya itu kelas 3 misalnya ya, itu maksimal 6 bed dalam satu ruangan. Ruangannya harus ada bersama-sama untuk kamar mandi. Nah, sekarang setiap kamar mandi itu diatur wajib hukumnya ada kamar mandi. Kemudian pengaturan masalah suhu udara semakin baik. Kemudian juga tidak ada juga ventilasi udara juga akan baik. Itu adalah salah satu dari beberapa 12 kriteria. Artinya 12 kriteria itu harus dipenuhi ketika rumah sakit akan kerjasama. Artinya juga dengan adanya 12 kriteria itu fasilitas pelayanan yang diterima oleh atau peserta BPJS akan semakin baik lagi begitu. Oke, Pak. Mengingat fasilitasnya juga naik ya, dikatakan bisa naik. Nanti apakah ada perbedaan Pak tarif antara golongan menengah maupun atas, Pak? Nah, ini pertanyaan semua masyarakat ya. Sampai sekarang pemerintah belum selesai mengkaji, mengkalkulasi bagaimana nanti ketika yang tadi kelas 1, 2, 3 iurannya berbeda-beda, nanti apakah nanti iurannya sama atau berbeda, kita belum tahu. Meskipun dalam rapat terakhir masih belum disampaikan secara gamblang, secara detail, makanya kami masih menunggu konsep secara keseluruhan dari pemerintah ya, bagaimana konsep secara utuh, holistik, apakah itu menjadi satu atau tidak. Tapi paling tidak parlemen mengingatkan agar apapun nanti konsepnya, agar tidak memberatkan iuran bagi kelas mandiri khususnya buat peserta BPJS begitu. Oke, Pak. Terakhir, Pak, bagaimana DPR RI mengawal kebijakan ini ke depan? Ya, tentu kita sambut positif bahwa ini adalah asas keadilan, asas kesamaan, asas kegotong royongan. Dengan adanya penyamaan satu kelas ini, tentu kita menunggu pemerintah agar selesai segera untuk merampungkan payung hukumnya, baik Permen maupun di bawahnya. Dan kemudian kita sambut kepada masyarakat, ya tentu sekarang ini dengan kelas kris sama rasa, satu rasa ya. Obatnya sama, dokternya sama, ruangannya sama. Sehingga kita sambut dengan harapan pelayanan BPJS akan semakin baik kembali buat kita semua. Terima kasih banyak Bapak atas kesediaan waktunya. Selamat bertugas kembali Bapak. Terima kasih ya. Terima kasih. Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 9 DPR RI, Bapak Rahmat Handoyo, di mana DPR RI pasti mendukung dari kebijakan tersebut yang mana untuk meningkatkan dari sisi fasilitas pelayanan dan menitik beratkan tanpa memberatkan dari masyarakat. Terima kasih atas perhatian Anda pemirsa dan saya kembalikan ke rekan saya di studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah bersama kami di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN
dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Diva Rizka. Silakan Diva. Halo, selamat sore pemirsa. Apa kabar Anda? Nah, pada kali ini kita membahas berita pertama yang menjadi headline, yaitu berantas judi online sampai ke akarnya. Pemirsa, di sini beberapa media online menyebutkan bahwa Komisi 3 DPR RI meminta Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online harus fokus pada akar atau inti permasalahan yang terjadi dan bukan hanya menyentuh pada masalah-masalah permukaan atau residunya. Dalam permasalahan judi daring, Satgas terlihat akan menggunakan strategi memerangi demand and supply atau mencegah dan menindak seluruh akses dari sisi masuk dan keluarnya. Terkait hal ini, anggota Komisi 3 DPR RI, Wayan Sudirta, menilai penguatan filter pada infrastruktur dan jaringan teknologi melalui pemantauan ketat di ruang cyber merupakan hal yang menjadi indikator strategis. Penguasaan dan penginderaan dalam teknologi harus dilakukan secara luas dan bukan hanya mengidentifikasi pengguna yang biasanya hanya iseng atau random masuk ke laman atau lokasi judi online. Baik pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline, yaitu menyangkut kepercayaan banyak pihak DPR RI serius untuk membentuk pansus haji benahi kompleksitas persoalan. Pemirsa, bisa Anda simak di layar kaca Anda. Beberapa media online menyebutkan bahwa tim pengawas haji DPR RI mengajukan permintaan pembentukan panitia khusus untuk menyelidiki penyelenggaraan haji 2024. Salah satu anggota tim was haji DPR RI, yaitu Luluk Nur Hamidah, mengungkapkan banyaknya masalah yang terjadi, termasuk pengalihan kuota tambahan haji untuk ONH+, menimbulkan kekhawatiran serius. Manajemen dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah selama pelaksanaan haji dikritik dan dinilai tidak memadai, terutama bagi jamaah lanjut usia. Adanya tambahan kuota seharusnya diimbangi dengan peningkatan fasilitas akomodasi dan juga layanan agar jamaah haji dapat dilayani dengan baik. Tim Haji DPR RI menganggap bahwa pelaksanaan haji 2024 menunjukkan pemerintah tidak belajar dari waktu ke waktu dari sebelumnya dengan kekurangan dan ketidakkerasan yang terus berulang. Baik pemirsa, itu tadi headline di media online nasional hari ini yang membahas terkait dengan berantas judi online sampai ke akarnya dan juga berita mengenai menyangkut kepercayaan banyak pihak DPR RI serius bentuk pansus haji untuk benahi kompleksitas persoalan. Sekian dari saya Diva Rizka, kembali ke rekan Nazia. Terima kasih rekan Diva yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Nazia Sudirja beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.